Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita semua dikumpulkan kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Ahlan wa sahlan Ustadz Junari, matur nuwun kepada ibu-ibu semua. Barakallahu fikum. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini akan menambahkan keberkahan kepada kita dan semoga ilmu yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan risalah-risalah yang telah beliau wariskan sehingga kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka majelis kita sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Junari. Pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu kenali Tuhanmu, kau akan bahagia. Kepada Ustadz Junari, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenali Tuhanmu, kau akan bahagia. Kita akan membahas tentang mengenali Tuhan kita Allah dan kenapa kita bisa berbahagia ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu
sering disebut dalam bahasa Arab namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah itu berarti mengenal Allah, paham, kenal dengan Allah. Dan jangan dipahami pada posisi ma'rifatullah yang bersifat kelenik-kelenik, yang terlalu tinggi terpahami, yang kemudian dipahami bahwa orang yang ma'rifat itu pasti wali, kalau wali itu pasti sekti. Jangan dipahami semacam itu. Atau mungkin orang yang mengatakan orang kalau sudah ma'rifat berarti tidak usah sholat. Tidak seperti itu. Nanti kita akan pahami lebih dalam ya. Mengenal Allah itu dia merupakan sebagai kewajiban. Maka nanti akan ada istilah awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada beragama itu yang mengenal Allah. Dalam surat Muhammad ayat 19 kalau tidak salah, di situ diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kalimat fa'lam. Fa'lam itu fi'il amr. Fa'lam itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ketika alima ya'lamu dan kemudian jadi i'lam. I'lam itu kata kerja perintah yang mempunyai makna ketahuilah, pahamilah. Maka ketika ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka yang diwajibkan oleh Allah bukan sekedar hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi lebih daripada itu kita diperintah oleh Allah untuk paham dengan apa itu la ilaha illallah. Muncul pertanyaan kan gini, bagaimana kita itu ibadah sementara kita tidak kenal dengan yang kita sembah? Bagaimana kita itu mengaku punya Tuhan sementara kita tidak kenal dengan Tuhan yang kita sembah? Kadangkala kita sholat itu tidak mengenal siapa yang kita hadapi, tidak mengenal kepada siapa kita menyembah, tidak mengenal kepada siapa kita sujud dan rukuk, sehingga sholat kita itu hanya sekedar gerakan-gerakan tubuh yang tidak punya artinya sama sekali. Kemudian ma'rifatullah atau mengenal Allah itu puncaknya ilmu di dalam Islam. Ya, walaupun di dalam Nabi dulu ketika mengajarkan, beliau tidak membagi antara syariat, ya kan, thariqah, hakikat, ma'rifat. Rasulullah tidak membagi itu dalam konteksnya. Tapi di dalam posisi pemahaman-pemahaman yang ada, itu secara maknawi iya dan ada. Saya contohkan begini, Bu. Jenengan itu pas ketika sholat itulah membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan sambil mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, dan itu tidak bisa diganti. Allahu Akbar tidak bisa diganti dengan Allahu Kabir, tidak bisa. Tidak bisa diganti dengan Allahu Azim, tidak bisa. Mengangkat tangan pun juga seperti itu. Tauqifiyah ya mengangkat tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Ini yang kita sebut bentuknya. Bentuknya memang harus begitu. Kita naik ke atas tidak hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar, tidak hanya sekedar mengangkat tangan, tapi kita sudah mulai paham bahwa yang maha besar itu cuman Allah. Cuman Allah. Selain Allah itu kecil, tidak ada apa-apa. Itu berarti jenengan sudah mulai masuk hakikatnya. Begitu jenengan keluar dari sholat,
Yang tadi jenengan mengucapkan Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan dan sudah mulai paham betul kalau yang selain Allah itu kecil, yang maha besar cuman Allah. Begitu keluar dari sholat, tingkah lakunya berubah jadi tawadhu, ndak sombong, ndak adigang, adigung, adiguno. Itu namanya sudah mulai masuk makrifat hakikatnya. Nah sementara ini kita sholat itu hanya sekedar bentuknya. Meskipun kita sudah membaca Allahu Akbar bolak-balik, meskipun kita tiap hari mengucapkan Allahu Akbar berkali-kali, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hakikat makrifat daripada Allahu Akbar tidak kita lakukan. Si tetap sombong, si tetap senengani ngelokni wong, masih tetap adigang, adigung, adiguno, maka berarti dia itu masih pada tataran bentuk, belum nyampe pada yang kita pahami ini. Paham maksud saya ya Bu ya? Lah pas ketika nanti kita sudah sampai pada mengenal Allah, fa insya Allah kita akan bahagia betul. Nanti kita akan contohkan itu. Ya, pas ketika jenengan menyodorkan tema ini, saya itu sempat kaget. Wih, dikasih tema ini tema yang tinggi, ini tema yang ilmunya ilmu yang cukup tinggi untuk dibahas. Ya, tapi tidak apa-apa, kita coba untuk pelan-pelan. Kita itu kan tadi diwajibkan untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah. Jangan hanya sekedar dipahami bahwa ma'rifatullah itu berarti yakin dengan adanya Allah. Yakin dengan adanya Allah itu bagian dari hasil kita itu mengenal Allah. Saya bagi 4 untuk memudahkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai pada taraf ma'rifatullah, kita berbahagia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, Ibu, kita mengenal Allah itu melalui sifat. Melalui sifat. Jenengan yakin toh Allah itu punya sifat. Ya, ini melalui paling pertama kita mengenal Allah melalui sifatnya Allah. Allah itu ya wujud. Allah itu ya qidam, Allah itu ya baqa, sampai mukhalafatul hawadits si qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tataran awal ketika kita ingin mengenal Allah, kita perlu untuk mengenal sifat-sifat Allah. Saya contohkan sifat Allah yang mungkin jenengan sudah kenal. Allah itu adalah kudrat. Nanti akan saya contohkan di belakang. Allah itu adalah kudrat. Allah itu maha kuasa. Ketika Allah maha kuasa, maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan begitu. Sehingga kalau jenengan memahami tentang ini, jenengan nanti masuk ranah di dalam ayat idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah itu menghendaki sesuatu, maka Allah itu tinggal mengatakan kun fayakun. Itu artinya kita sudah mulai kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Memang di kalangan Asy'ariyah itu, ya, saya katakan di kalangan Asy'ariyah itu menyebutkan sampai 20 itu untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, turun yang ke bawah, kita mengenal Allah melalui nama. Ibu kenal dengan Asmaul Husna. Jenengan sudah mengkhatamkan Asmaul Husna untuk makna-makna dan filosofinya? Belum. Saya mengaji setiap hari Kamis itu tentang Asmaul Husna. Luar biasa memang. Ya. Sebuah kitab fikih Asmaul Husna, mengenal asma Allah.
Nah, nama Allah yang 99, walaupun nama Allah itu lebih daripada 99. Yang ketiga, melalui zat. Kalau untuk melalui zat ini memang kita tidak memungkinkan untuk melihat Allah. Tapi setidak-tidaknya kemudian para ulama memberikan patokan untuk zatnya Allah itu. Zatnya Allah itu pokoknya dia nafiyu wal isbat. Allah itu pokoknya mukhalafatul lil hawaditsi. Kalau berkenaan dengan zatnya Allah, Allah itu tidak akan mungkin sama dengan segala sesuatu. Jadi tidak mungkin. Kalau kita ingin kenal Allah, dia Allah tidak akan mungkin sama dengan segala sesuatu. Dan juga mengenal Allah itu melalui af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang gimana? Contoh, kalau dalam Al-Quran ada kata-kata fa'alul lima yurid. Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan saya kembangkan di Al-Qadirnya Allah sebagai bentuk contoh kita mengenal Allah, dan sampai mengerucut kemana kita nanti menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya lanjut, saya singkat-singkat model. Ya, model jenengan tadi itu melalui namanya kah, melalui sifatnya kah, atau melalui zat atau melalui af'al. Modelnya itu yang pertama ma'rifatul hissiyah. Ma'rifatul hissiyah. Kelihatan Bu? Kelihatan ya slide-nya ya? Ya. Ma'rifatul hissiyah itu, namanya hissiyah itu Ibu, melalui panca indera, khuwas. Al-Quran mengatakan begini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Apakah mereka juga tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Apakah mereka itu tidak melihat bagaimana gunung itu ditegakkan? Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi itu dipancangkan, dihamparkan? Jenengan oleh Allah disuruh untuk melihat. Dengan melihat didelok, melihat. Itu dengan melihat seperti itu jenengan memunculkan akhirnya dunia yang sedemikian luar biasa itu, gunung yang sedemikian hebat itu, langit yang tidak ada tiangnya itu, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha itu, akhirnya memunculkan di balik itu ada kekuasaan Allah. Itu berarti jenengan sudah mulai ma'rifat dalam posisi hissiyah, panca indera jenengan itu yang membuat jenengan mengajak untuk mengenal Allah. Ketika jenengan melihat gunung yang begitu tinggi, jenengan melihat, ya, jenengan melihat, tidak mungkin gunung itu berdiri dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat gunung itu. Jenengan punya akuarium, di situ ada ikan yang bagus-bagus, jenengan mentelengi ikan itu. Jenengan kemudian ditambah dipikir dengan ma'rifatul aqliyah, jenengan mikir, ndak iya jenenge iwak iki tak delok-delok kok gak tahu turu. Pernah jenengan begitu? Jenengan amati mulai isuk sampai bengi sampai isuk, ikan ndak akan pernah tidur. Tenanan toh? Pernah delok ngono kuwi? Dilihat kemudian megal-megole warna-warnanya dan sebagainya. Inilah yang kita sebut dengan ma'rifatul hissiyah yang digabung dengan ma'rifatul aqliyah. Yo ndelok, yo mikir, yang akhirnya kemudian kenal kepada Allah.
jenengan pas ngoco, begitu bercermin jenengan memegang hidung, plek. Mikir jenengan, lah iya, jenenge bolongan irung iki kok proporsional, kok tidak lubangnya itu tidak menghadap ke atas, kok tidak menghadap ke depan, kok lubangnya juga ada dua, kok ada bulunya. Mikir, inilah konteksnya model ma'rifatul hissiyah dan ma'rifatul aqliyah. Clear Bu maksud saya? Jenengan membaca Al-Quran, dilihat secara kasat mata, seret. Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Mata jenengan melihat, seret. Otak sudah mulai berpikir, seret. Tidak mungkin dunia alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Loh, itu namanya jenengan sudah mulai ma'rifat. Ma'rifat dalam konteks tataran yang paling dasar. Nah, itulah yang kemudian oleh beberapa kalangan di ulama tasawuf disebut dengan zikir sir. Setiap apa yang dia lihat itu kemudian mengingatkan dia kepada Allah. Ini pun juga bagian daripada ma'rifat. Ma'rifat apa Bu? Hissiyah, panca indera, dan ma'rifat aqliyah. Pernah hati itu menjadi tenang, bahagia Bu. Orang sudah mulai seperti itu enak gitu. Hatinya sudah mulai tenang. Orang-orang semacam itu sudah mulai tenang. Dia terkena musibah, seret, gak enak musibah. Dia berpikir, loh saya ngekei musibah itu ya Gusti Allah. Dia berpikir musibah itu tidak akan mungkin di luar kemampuan hambanya. Dan musibah itu seperti ini, mikir dia. Oh ternyata akhirnya kemudian dia berpikir, ya Allah punya skenario. Itu yang kita sebut dengan al-ahkam al-qadariyah. Nanti di belakang akan kita sebut. Itulah mengenal Allah. Jenengan sudah sampai situ kan? Makanya kemarin, ini tema yang cukup berat ini, tidak apa-apa. Ma'rifatul aqliyah sudah mulai berpikir, maka muncul ma'rifatul qalbiyah. Hati sudah mulai merasakan. Ibu Ali Imran, qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Dan orang-orang yang dia eling, ingat kepada Allah dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia berbaring. Tidak hanya berzikir eling, maka dia kemudian wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maka akan muncul Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Itu kalau sudah digabungkan ma'rifat hissiyah, aqliyah, dan qalbiyah ini akan muncul. Sehingga nanti pas ketika jenengan ibadah akan merasa nikmatnya jenengan sholat, akan merasakan nikmatnya jenengan sujud di hadapan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat meskipun 1 rakaat, beliau menghabiskan 5 juz 1/4 Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa 1 rakaat habis, sampai kaki berdiri itu membuat kaki beliau bengkak dua-duanya. Beliau tidak merasakan apapun. Yang dia rasakan Allah, Allah, Allah. Beda dengan kita yang tidak makrifat. Pas ketika sholat itu sing dieling duit tok, sing dieling panganan tok. Kadang-kala lek sholat itu gelam biar tidak karu-karuan, Masya Allah. Dan kadang-kala tidak mampu untuk merasakan manisnya sholat. Kadang-kadang kita sholat itu koyok wong jenenge mangan jeruk lho ya. Ya ora legi, ya ora kecut, ya ora pahit, gak ono rasane blas.
Salat itu kadang-kala kita seperti itu. Itulah yang kemudian disebut oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang melakukan salat yang ketika dia di dalam salat itu sahun, lalai, glambiar, tidak bisa merasakan manisnya salat itu. Makanya kadang-kala rodok ngadeg rodok suwe titik ngono iku watuk-watuk ndak mari-mari. Imami rodok dawa titik-titik grundel ndak karu-karuan. Ada satu hal yang penting, cerita kisah nyata di Arab Saudi. Ada orang Indonesia yang sholat di baris pertama, kakinya cuman satu. Dia bawa egrang, egrangnya ditaruh di bawah, plek. Kebetulan di belakang itu ada Syekh Abdul Razak hafidhahullah. Syekh Abdul Razak di belakang mengamati dari belakang sholat di shaf kedua. Padahal imamnya bacanya panjang-panjang. Kemudian Syekh Abdul Razak itu kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang membuat orang ini begitu kuat sholat begitu lama walaupun cuman menggunakan satu kaki? Ya, Syekh Abdul Razak kemudian menyimpulkan yang seperti ini. Yang membuat dia itu kuat sholat meskipun cuma satu kaki, menikmati ayat demi ayat. Ya, menikmati ayat demi ayat, dia itu betul-betul di hadapan Tuhannya, tidak merasakan apakah kakinya cuma satu atau tidak. Sampai selesai Syekh Abdul Razak mengatakan, inilah orang yang sudah mampu merasakan manisnya sholat. Diawali dengan mengenal Tuhannya. Jenengan sudah mulai merasakan manisnya salat atau belum? Jenengan sudah merasakan nikmatnya kalau ibadah atau belum? Nabi Muhammad begitu sujud ceret, air mata beliau turun sampai membasahi tempat sujud beliau. Nikmatnya luar biasa sampai Ibu Aisyah kemudian mengatakan, lima taf'alu dzalika ya Rasulullah, kenapa jenengan kok bisa melakukan semacam itu? Salatnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Inilah yang kita sebut dengan manisnya iman, halawatal iman. Fa insyaallah kalau kita itu sudah mampu seperti ini, kita akan mampu itu. Pas ketika takbir Allahu Akbar, yang dipikir Allah madep mantep na Gusti Allah, ndak mikir sembarang kalir. Letakkan dunia, letakkan jabatan, letakkan bisnis, letakkan suami, letakkan istri, letakkan anak, yang ada cuma dia sama Allah. Kalau sudah mulai hissiyah, akliyah, dan qalbiyah. Kalau qalbiyah itu marifat, konteksnya jenengan sudah mulai merasakan. Makanya ibu, orang yang sudah mulai ma'rifat itu sabarnya Masya Allah. Sabarnya, akhlaknya, tutur bahasanya, ibadahnya itu sudah mulai kelihatan. Orang gampang gerundelan, orang gampang ngamuan, orang gampang ngelok nih, gak gampang mencecat dan seterusnya. Nah itu makanya dikatakan kalau kita kenal sama Allah, kita akan bahagia lahir dan batin. Yes. Saya contohkan mengenal melalui namanya. Ibu pernah kenal nama Allah Al-Qadir atau Al-Qadir dan Al-Muqtadir? Ini satu rangkaian, sebuah satu rangkaian. Al-Qadir itu zat yang maha kuasa, Al-Qadir juga zat yang maha kuasa. Kalau Al-Muqtadir, dialah Allah itu yang maha menentukan. Dialah Allah yang maha menentukan. Jenengan yakin kalau Allah itu yang maha menentukan? Yakin Bu? Ketika jenengan yakin bahwa Allah yang menentukan, kira-kira lebih banyak gerundelnya atau banyak nerimonya? Banyak nerimonya, tapi kenyataannya banyak gerundelnya atau nerimonya?
menerima alhamdulillah. Ketika kita berjalan di jalan raya mau macet, yang kita lakukan apa? Gerundel, miso-miso, menerima alhamdulillah. Sing akeh-akeh iku mesti gerundel, ngapain macet-macet iki apa? Nyapa itu. Kalau tadi saya duduk di sini plek, duduk tak tunggu, wis setengah 4 lebih rek aku gitu. Terus saya berpikir ini skenarionya Allah, kok berarti kok ngajine gak suwi-suwi gitu. Itu ya. Al-Qadir. Saya sampaikan begini, kalau jenengan memang betul-betul memahami Allah itu sebagai Al-Qadir dan Al-Qadir atau Al-Muqtadir, ada 3 hukum yang kita kenal, ada 3 hukum. Ada al-ahkam al-syar'iyah. Yang kedua ada al-ahkam al-qadariyah. Dan yang ketiga adalah al-ahkam al-jazaiyah. 3 hukum ini semuanya yang menentukan itu Allah. Pertama, apa tadi? Al-ahkam al-syar'iyah. Kita kenal secara singkat namanya hukum syar'i. Hukum syar'i atau al-ahkam asy-syar'iyyah itu hubungannya dengan masalah perintah, masalah larangan, halal, haram, mubah. Itu yang menentukan Allah. Itu yang menentukan Allah. Salat duhur 4 rakaat yang menentukan Allah. Salat membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat yang menentukan Allah itu, bukan kita manusia. Ada orang yang zina, zinanya zina muhsan. Maka di dalam Al-Qur'an itu hukumannya rajam. Dipendem, disisakan kepalanya, dilempari pakai batu sampai mati. Itu hukum rajam. Itu siapa yang menentukan? Allah. Jenengan tidak bisa mengatakan aduh sak kenerek, mbok diganti hukuman yang lain, tidak bisa. Oh, yang menentukan Allah kok. Orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong itu tangannya. Jenengan tidak akan bisa mengatakan, loh kenapa kok dipotong? Iki kok radikal sekali hukumnya, tidak iso. Itu yang menentukan Allah. Ada perempuan atau laki-laki yang ghairu muhsan, melakukan zina, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Siapa? Allah. Tidak bisa jenengan itu memprotes tentang hukum syar'i begitu. Tidak bisa kemudian jenengan mengubah-ubah. Sehingga kalau ketika sudah menghadapi hukum syar'i begini, yang muncul dalam diri kita adalah sami'na wa ata'na. Dikongkon salat ya salat, dikongkon ngaji ya ngaji, dikongkon baca Quran ya baca Quran. Itu kalau kita meyakini Allah sebagai sang penentu. Kadangkala kita ini nuwun sewu minta supaya Allah meridhoi perbuatan kita, sementara kita itu sering tidak meridhoi apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah ridhoi saya, ya Allah ridhoi saya, ya Allah, kan ngomong begitu toh. Tapi di dalam tataran kehidupan ndak ridho dengan yang sudah diputuskan oleh Allah. Salat sing glunder, apa grundel. Salat maghrib kemudian baru adzan isya sudah ngomong, aduh sik tas kaya salat maghrib saiki kok salat isya meneh. Nah, itu namanya hukum syar'i. Sami'na wa ta'na. Makanya orang mukmin itu innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na.
Itu namanya hukum syar'i. Yang kedua, ada namanya hukum qadari. Hukum qadari itu hukum yang berkenaan dengan masalah nasib seseorang. Dikasih musibah, dikasih cobaan, itu hukum qadari. Rezeki ini dilancarkan atau tidak dilancarkan, duitnya dikai akeh apa dikai mek titik, ya kan? Dikai sugih apa kai melarat, itu kan termasuk hukum qadari. Dikasih hujan atau tidak hujan, kadangkala orang dikasih hujan itu saja sudah grundel. Iki nyapa to kate ngaji kok udan barang. Loh. Itu namanya tidak memahami takdirnya Allah dalam hukum qadari. Dikai loro, dikasih sakit. Dikasih sakit bukannya malah bersyukur kepada Allah, istighfar kepada Allah, marah grundel tidak terima dengan diberikan sakit itu. Ini namanya berarti tidak meyakini takdirnya Allah sebagai sang penentu. Karena memang semua itu. Makanya dalam konteks hukum qadari, kita ini cuman bisa usaha dan berdoa. Kita ngotot kaya ngopo, kalau memang Allah belum mengizinkan ya nggak jadi. Itu al-muqtadirnya Allah. Ya, biasanya orang itu kalau sudah meyakini muqtadirnya Allah, sudah mulai mengenalnya Allah ini, tidak gampang. Dia itu mengeluh itu tidak gampang, karena dia paham bahwa apa yang diputuskan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Ya, pasti dikasihkan yang terbaik. Jenengan dikasih kulit hitam, kemudian melihat orang lain itu dikasih kulit yang putih gitu. Kalau jenengan memahami takdirnya Allah, jenengan akan paham kulit hitamnya jenengan itulah yang terbaik untuk jenengan. Dan jenengan tidak perlu untuk berdaya upaya sampai operasi ping swidak jaran supaya jadi putih model begitu, malah jadi berbahaya. Betul ya Bu ya? Jenengan ngoco, oh irungku ki pesek, koncoku irungi yo mbangir. Yakinlah takdirnya Allah, peseknya irungnya jenengan itulah yang terbaik untuk jenengan. Ndak usah sing aneh-aneh, sampai operasi irung sampai dawa, sampai tambah bosok kabeh. Itu al-muqtadirnya Allah, hukum qadar. Lah kalau sudah mengenal Allah seperti ini enak, hidup itu enjoy. Gak gampang stres, gak gampang stroke. Kenapa? Dia memahami semuanya sudah ada aturannya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau dalam bahasa saya sing paling enak, urip iku ya wis dilakoni, dinikmati, disyukuri. Cuman itu saja hidup itu. Ya Bu ya. Gitu aja kok repot. Begitu melihat hujan jebet, gak usah ngomong apa-apa. Gitu aja kok repot. Ono payung, ono jas udan. Saya contohkan hadis ketika jenengan mengeluh tentang masalah musim. Rasul mengatakan begini dalam hadis qudsinya, gitu. Yu'dhini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku. Yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Manusia itu dia mencela musim, sementara aku inilah yang menciptakan musim. Paham maksud hadis ini Bu ya? Ketika jenengan itu tidak ridho dengan keadaan musim yang sudah ada, itu secara enggak langsung jenengan itu telah menyakiti Allah. Itu artinya ketika jenengan tidak rilo, tidak sabar dengan yang sudah diputuskan oleh Allah, itu namanya jenengan mencela Allah, itu namanya kurang adab, kurang etika. Kalau orang Jawa bilang jenengi kurang ajar. Pak, teorinya gitu, iya. Ngelakoni ini gitu Pak. Makanya butuh latihan. Makanya sabar itu ilmu tingkat tinggi. Clear Bu, sudah mulai terpahami apa itu ma'rifatullah.
mengenal Allah. Maka mengenal Allah melalui namanya ini saja loh, sudah Masya Allah. Satu nama Allah Al-Muqtadir itu begitu luar biasa. Pas ketika saya ke Blitar, saya bahas Al-Malik, panjang gitu. Kemudian mereka mengatakan, Ustadz, ini baru Al-Malik yang dibahas, belum yang 99 yang lain. Kapan gitu. Jadi inilah mengenal Allah. Dan makanya saya katakan, mengenal Allah itu puncak-puncaknya ilmu agama. Fa insya Allah dengan jenengan melalui namanya mengenal Allah, hati semakin tenang, adem, ayem, karena memang sudah paham. Sudah paham. Sholat yo enak, enjoy, gak gelambir nadi-nadi. Fa insya Allah orang semacam ini selalu eling sama Allah. Kalau sudah selalu eling sama Allah, yakin Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, pasti dimasukkan ke dalam surga. Yes, itu namanya hukum qadari. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan menurut beliau sebagai seorang manusia, beliau selalu bilang gini, alhamdulillahi ala kulli halin. Segenap puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Loh, ngamalno hadis iki ya lumayan. Penak yo alhamdulillah, gak penak yo tetap alhamdulillah. Ada seseorang di Arab Saudi mau terbang naik pesawat safar, nunggu lama antrian itu. Akhirnya dia istirahat di sebuah ruangan, gitu, tertidur. Begitu tertidur, ada OB yang datang ke situ, tidak tahu kalau di dalamnya ada orang tidur, dikunci dari luar. Otomatis ketika dia keluar tidak bisa, wis muring-muring, ngamuk-ngamuk, misuh-misuh karena ketinggalan pesawat. Oke, ketinggalan pesawat. Begitu selesai, beberapa jam kemudian dia diberi kabar bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi terjatuh, terbakar, semua mati. Yang tadinya misuh-misuh, yang tadinya ngamuk-ngamuk, berubah menjadi apa? Alhamdulillah. Dia bilang, andai kata saya tidak tertidur, andai kata saya tidak terkunci dari luar, saya termasuk orang yang ikut mati di pesawat terbang itu. Betul Bu? Kadangkala orang itu setelah mengalami kejadian, setelah agak lama, baru oleh Allah dibukakan hikmahnya. Kenapa? Yang tadinya misuh-misuh nantinya akan berubah menjadi alhamdulillah. Itu loh Ibu. Kita ini seringkali suudzon sama Gusti Allah. Dan seringkali saya bilang sama jamaah-jamaah kita di sana, saya bilang, seringkali Allah itu memberikan nikmat, seringkali Allah itu memberikan nikmat dari sesuatu yang kita anggap tidak enak. Clear? Seringkali Allah memberikan sesuatu nikmat dari sesuatu yang kita anggap tidak enak. Itulah Al-Quran mengatakan, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu itu tidak suka, itulah justru yang terbaik untuk kalian. Wis tetap pakai rumus gitu aja kok repot. Dan kemudian yang ketiga ada hukum apa namanya? Kalau tadi al-ahkam asy-syar'iyyah, yang kedua ada al-ahkam al-qadariyah, yang ketiga ada hukum al-jazaiyah. Al-jazaiyah itu berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah
balasan Allah surga neraka. Ketika ada seorang wanita yang memberikan minum seekor anjing, kemudian masuk ke dalam surga, jenengan gak bisa protes. Itu hak prerogatifnya Allah, dan jenengan gak bisa niru. Wis lek ngono aku tak ngingu kirik sing akeh bendina tak ombeni jek mlebu surga, enggak begitu. Ada orang yang membunuh 100 orang, baru berjalan di tengah jalan mati, oleh Allah dimasukkan surga. Itu hak prerogatif Allah, jenengan enggak bisa protes. Itu ya Bu ya. Sehingga di dalam konteks kita belajar tentang Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, hidup itu memang kita awali dengan rilo. Rilo itu ikhlas. Kemudian kita masuk lagi namanya legowo. Legowo itu ridho dengan apa yang sudah dicatatkan, ditakdirkan oleh Allah setelah kita usaha, setelah kita doa. Kalau sudah legowo, langkah lagi yang nomor 3 namanya nerimo. Nerima, qanaah, menerima dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Kalau sudah nomor 3 namanya nerimo, masuk nomor 4 namanya amuraga. Amuraga itu senantiasa eling, ingat sama Allah. Itu tadi ayatnya kan? Ali Imran ayat 191 tadi. Yadkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Lek wis amuraga ojo mandek ning kono. Masuk yang nomor 5 namanya santoso. Hidup itu berupaya untuk siratal mustaqim, lurus mengikuti syariat-syariatnya Allah. Kalau sudah santoso jangan berhenti di situ. Masuk lagi yang nomor berapa? 6, rahayu. Rahayu itu hidup itu kita kontaminasi selalu berpikir baik kepada Allah, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu berupaya untuk bertingkah laku yang baik, itu namanya rahayu, husnudzon sama Allah. Le'is husnudzon nanti jenengan akan muncul namanya gembira. Gembira itu selalu gembira, la tahzan innallaha ma'ana, itu gembira. Atau la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu hidup itu dilalui dengan enjoy, dengan senyum, karena sudah kenal Allah seperti itu tadi. Senyum, gak gampang gerundelan, gak gampang muring-muringan, dengan takdir, dengan keputusan Allah. Kalau sudah gembira nanti tambah lagi yang berikutnya, ada yang namanya wilujeng. Wilujeng iku sing sehat jasmanine, ya sehat rohanine, ya sehat mikire. Engko lek wis wilujengan, masuk lagi namanya samadhi. Samadhi itu muhasabah ke dalam, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Kalau sudah samadhi, muhasabah ke dalam, yang terakhir apa? Marsudi kaweruh. Selalu nuntut keilmuan. Ilmunya Allah itu begitu luas, sampai kita mati pun ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Inilah 10 hal. Kalau kita sudah mulai kenal dengan Allah, gimana tidak bahagia toh? Kalau orang itu sudah kenal Allah seperti yang saya sampaikan itu, insya Allah hidupnya akan bahagia. Coba rasakan, jenengan akan mengalami perubahan mindset berpikir dan cara hidup ketika jenengan sudah mulai kenal sama Allah seperti yang sudah saya sampaikan sejak awal tadi itu. Makanya judulnya tadi kan apa? Kenali Tuhanmu maka engkau akan bahagia. Clear? Kapan kita akan menghabiskan nama Allah yang 99 sehingga kita kenal Allah sesungguhnya? Ibu sudah kenal nama Allah baru yang sekarang Al-Muqtadir mungkin. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah dikenal? Sudah. Bagaimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, penyasih dan maha penyayang. Ada Al-Wadud, Allah yang maha mencintai. Gimana maksudnya Allah maha mencintai? Ada Asyakur, Allah yang maha berterima kasih. Ada Al-Muntaqim, Allah itu yang maha membalas, dan seterusnya. Itu perlu kita kenali supaya kita kenal
dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dari Al-Qadir ini sebenarnya banyak yang perlu kita bahas tentang faedah-faedah, tapi sudah saya singkat dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kalau saya bacakan lagi juga cukup lumayan, cukup luas. Dalam konteksnya kita mengenal, ini baru mengenal satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru mengenal satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betul, andai kata ada 7 samudra dijadikan tinta, sementara pohon-pohon yang ada di dunia dijadikan penanya untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan pernah habis. Kita hari ini baru mengenal Al-Qadir, Al-Muqtadir. Hampir 1 jam kita berbicara. Oke, saya kira bisa terpahami apa yang saya sampaikan. Ibu, ada yang didiskusikan, monggo silakan. Silakan Bu Dita, mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya tadi mengenai menikmati manisnya iman. Ya. Tadi yang Ustadz sebutkan salah satunya ketika kita bisa menikmati sholat misalnya gitu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memaintain supaya rasa manisnya kita bersama dengan Allah ketika kita sholat. Karena jujur saya pribadi itu kadang-kadang menikmati itu, tapi kadang-kadang ada rasa hambarnya gitu loh Ustadz. Kadang-kadang saya pribadi ini pengalamannya baru Allahu Akbar gitu, itu rasanya tuh nikmat sekali gitu loh. Apalagi ketika membaca Al-Fatihah. Namun di lain waktu juga pernah merasakan kayak biasa aja gitu loh. Nah, itu apakah iman kita yang sedang turun atau rahmatnya Allah yang sedang tidak bersama kita gitu loh, sehingga kita tidak bisa menikmati hal yang semestinya itu sangat membahagiakan bagi seorang muslim gitu Ustaz. Dan bagaimana tuh kiat-kiat kita supaya kita bisa tetap mati, harapkan itu bagus sholat kita. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat hati kita itu kok jadi ndak iso ngono iku gitu. Di sini disebutkan kaifa yusraq, ketemu ya Allahu Akbar, aku meni masa opo ya, akhirnya tidak akan pernah fokus. Kenapa? Yang dipikir itu tadi mirati dunia selain Allah, itu yang ada di otaknya, di pikirnya dia ketika dia sholat. Makanya pas ketika jenengan merasakan begitu enaknya ketika jenengan betul-betul ndak iling apa-apa. Allah wis gak ngiling apa-apa, enak set. Tapi lek sik kait ngene iki lho wis eling putuku piye, anakku piye, daganganku piye, otomatis sudah. Itu namanya sudah futur. Futur namanya. Am kaifa yarhilu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana seseorang itu bisa berangkat untuk mendekat kepada Allah sementara dia itu terbungkus dengan nafsu syahwatnya dia. Syahwatiyahnya ini loh yang membuat orang tidak bisa menikmati salat itu. Terutama tadi yang saya sebutkan apa? Syahwat keduniaan. Lupa apakah tidak oleh toh kita itu golek duit? Siapa bilang tidak boleh? Apa tidak boleh Pak kita punya HP baik, bagus, mahal? Siapa bilang ya tidak boleh? Tapi kalau HP yang bagus, iPhone 14 lah itu melekat di dalam hati, jangan harap sholatin dengan khusyuk. Allahu Akbar, iPhone kurek kayak kedu nyekel HP ngene. Itu ya Bu ya. Kadang-kala sak menit gak nyekel HP nu koyo iku watal tangan itu. Itulah yang namanya melekat, yang disebut dengan muntabi'atun fi mir'atihi.
Kata Rasul kalau dalam bahasa yang lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia dan takut mati. Jenengan akan mampu merasakan itu kembali pas ketika kemelekatan duniawi selain Allah itu jenengan hilangkan di dalam salat. Yang jenengan munculkan memahami dengan siapa berhadapan, memahami apa yang dibaca, memahami apa itu gerakan-gerakan filosofi yang ada itu. Makanya tadi saya bilang pas ketika kita membaca Allahu Akbar, yang kita munculkan adalah yang paling yang agung itu hanya Allah. Pertanyaannya, kita sholat itu seling akeh ngelambiari apa fokuse? Ya wis gak usah dijawab, saya paham kok. Itu Bu jawaban saya, panjang kali lebar. Satu lagi. Ora usah dawa-dawa, sing penting iso dilakoni. Tidak ada, berarti sudah 100% paham. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa diamalkan. Saya yakin jenengan adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Saya doakan mudah-mudahan ma'rifatullah yang baik seperti yang sudah kita bahas kali ini. Clear ya Bu? Intinya apa kajian kita hari ini? Kalau nanti jenengan ditanya sama bapaknya, tadi ngajinya apa mang? Mengenal Allah ya, ditakoni meneh. Piye mengenal Allah iku? Ya. Jadi awaludin ma'rifatullah. Awal pertama beragama itu adalah dengan mengenal Allah. Jenengan sering mengikuti kajian Asmaul Husna ndak? Ndak. Ya, bukan wiritannya loh ya, tapi ngoncei makna Asmaul Husna atau memahami tentang masalah tauhid yang bagus. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti jenengan sudah paham 100% dan ilmu ini saya sampaikan meskipun dalam posisi yang singkat dan padat. Saya ambil yang poin-poin pokoknya bisa dipahami. Makanya begini, ada orang sholat 100 rakaat. Sholatnya 100 rakaat, tapi tidak paham dengan siapa yang dia sembah, tidak paham apa yang dia lakukan, tidak paham apa yang dia ucapkan. Dengan orang cuma sholatnya 2 rakaat, tapi paham sama Allah, paham dengan nama Allah, paham dengan mengenal Allah sudah. Maka sholat yang 100 rakaat itu masih kalah jauh dengan yang sholatnya 2 rakaat. Itulah kebahagiaan jenengan itu. Clear ya Bu? Kepingin enggak? Nggih. Yang setelah Al-Fatihah itu suratnya panjang sekali. Kita kalau untuk menghafal itu kan juga lumayan sulit gitu. Iya, baik. Ibu tadi sudah saya sampaikan, mengenal Allah itu kan modelnya macam-macam. Mengenal Allah itu macam-macam. Pak, saya itu sholat di belakang orang yang ngimaminya pewanjang, saya tidak mengerti artinya. Bagi orang yang mengenal Allah dalam konteks metode seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun dia tidak mengerti arti daripada ayat yang panjang yang dia baca, dia akan tetap bisa hudurul qalbi. Karena yang dia pahami bukan hanya sekedar ayat itu, tapi yang dia pahami adalah Allah zat sang maha penentu yang menentukan kenapa harus sholat semacam ini. Dan yang dia hadirkan adalah dia ini, saya ini, sholat di hadapan Allah. Mulut saya yang kotor ini masih diizinkan menyebutkan nama dia yang suci.
Mata saya yang kotor ini masih boleh diperbolehkan untuk memandang tempat sujudnya yang disucikan. Itu kan cara mengenal Allah. Selain untuk, kalau jenengan umpamanya dipaksa untuk memahami yang namanya arti bacaan Al-Quran, susah. Maka memahami Allah tadi lewat apa? Af'al, sifat, nama, zat. Gitu loh. Makanya kadang-kala meskipun orang tidak melakukan sholat, dia dipusingkan ketika ada imam yang bacanya panjang, apalagi jenengan harus watuk-watuk, apalagi protes sama takmirnya. Tapi nikmatilah. Kenapa jenengan harus berdiri lama di hadapan Allah? Tapi nikmatilah siapa yang menentukan jenengan harus sholat semacam itu, dan seterusnya dan seterusnya. Berbagai macam model jenengan memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear ya Bu? Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita selalu dianugerahi oleh Allah ilmu untuk selalu mengenal Allah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita sudah mampu untuk merasakan nikmatnya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada orang jamaah, pas ketika saya ngaji di Gadang, dia bilang, ayah Pak Ustadz, ibu saya itu pas ketika sakaratul maut itu mulutnya tidak berhenti membaca surat Al-Fatihah. Tidak berhenti mulutnya membaca surat Al-Fatihah. Terus pas ketika ibu saya nafasnya sudah tinggal satu-satu, mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan Allah, 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 Allah. Itulah kebahagiaan kita kalau orang sudah mulai mengenal Allah. Ada juga orang yang kiai punya pesantren, santrinya akeh, begitu ditalkin la ilaha illallah yang keluar misuh-misuh, gak karu-karuan. Itu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dengan metode kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya Ustadz, Masya Allah sangat bermanfaat. Alhamdulillah ibu-ibu, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita semakin mengenal Allah sehingga hati menjadi tenang, kemudian Allah ridho kepada kita dan kita menjadi bahagia sesuai judul yang diutarakan Ustaz tadi. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallah fiik. Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.